semuanya, hai apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi ya, hari ini kita pembacaannya. Oke. Energi si dia saat ini ya, energi si dia saat ini. Kenapa belakangan ini berantem terus gitu ya? Nggak pernah ada baiknya, ngambekan, terus sebenarnya apa yang sedang dia rasakan saat ini kepada kamu? Oke, fokuskan nama ya, fokuskan nama yang paling spesial di hati kamu ya. Oke, ini resonate orang-orang yang sedang bertengkar dan tidak resonate untuk orang yang sedang mesra-mesraan. Oke. Oke, cekidot ya. Pusatkan nama yang ya kamu paling sayang gitu ya. Dia kenapa belakangan ini, akhir-akhir ini rada gelo gitu ya. Dia banyak sekali ngambek, bertengkar, hal-hal remeh selalu dijadikan permasalahan. Oke. Sebenarnya apa yang sedang dia rasakan saat ini kepada kamu? Oke. Ada yang udah kelempar. Ini yang sedang dia rasakan. Apa itu? Ah, males banget deh gue bacainnya. Apa yang sedang dia rasakan saat ini? Kenapa dia selalu saja ngajak bertengkar terus, ngajak ribut terus sama kamu? Apa yang sebenarnya yang sedang dia rahasiakan dari kamu? Ada sesuatukah di belakang itu yang membuat kamu sama dia selalu jotos-jotosan? Oke. Sebenarnya, aduh sempit ya. Oke, saat ini ya dia lagi memang perasaan dia saat ini ya memang sedang tinggi, sedang bahagia gitu ya. Sedang bahagia hatinya gitu karena dia apa ya? Bisa jumpa gitu ya, bisa jumpa dengan seseorang yang lama banget dia sayang gitu ya, yang udah lama banget sayang gitu sama dia ya, yang dia sayangin gitu loh. Kok aku kebalik ya, yang sudah dia sayangi sejak lama gitu, tapi dia nggak pernah kasih feedback, nggak pernah kasih jawaban. Nah, belakangan ini, oke, ini bisa terjadi di antara 3 bulan atau 6 bulan yang lalu ya. Ini bisa jadi dia terkoneksi lagi dengan orang tersebut ya. Dia terkoneksi lagi dengan orang tersebut, perasaannya mulai menyukai lagi, kenceng lagi buat sayang ke sana ya. Ada perasaan serius untuk mendekati. Jadinya dia tuh nggak mau diganggu sama kamu, dia nggak mau energi apa ya, ngerasa kalau deket kamu tuh kayaknya bawaannya kesel ya, pengen marah-marah, panas gitu ya. Di situ selalu saja kamu dan dia ada masalah ya, ada ketidaksamaan dalam pemikirannya dia gitu ya. Di saat kamu mungkin pinginnya deket sama dia dan lebih sayang gitu karena hubungannya sudah lama jalannya. Tetapi justru dia malah melencong gitu ya, malah dia berbeda arah, berbeda jalan karena keinginan dia tiba-tiba berubah ya. Dia berjumpa lagi dengan atau teringat kembali dengan seseorang yang di masa lalu yang pernah dia cintai, yang pernah dia kasihi ya. Tiba-tiba dia apa ya, koneksi aja gitu, ingat sama dia dan dia mulai mencari tahu. Mulai mencari tahu tentang keberadaan si orang yang di masa lalu yang dia sayang ya. Pikiran dia gelisah, resah gitu ya, nggak karu-karuan. Ternyata ketemu dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Dia ketemu mungkin bisa melihat foto atau sesuatu yang dia cari, dia ketemu ya. Lalu dia sini banyak diam, banyak melamun, banyak berhayal. Mungkin pinginnya ketemu sama orang tersebut ya. Yang sudah dia sebenarnya sudah lewat, sudah sangat lama ya. Bisa dibilang 1 tahun yang lalu atau ya begitu ya, tahun lalu gitu. Tapi tiba-tiba belakangan ini di 3 bulan terakhir, di 6 bulan terakhir ini ada terkoneksi lagi dia dengan seseorang di masa lalu ya. Selalu mencari kabar ya, selalu mencari kabar sehingga jika apa ya, jika dekat dengan kamu dia rada dongkol, jengkel gitu ya karena dia memang sebenarnya tidak mau diganggu, tidak mau didekati sama kamu gitu ya. Perasaan dia memang lagi kangen banget nih sama orang yang ada di masa lalu dia ya. Perasaannya kenceng banget ya, bener-bener kenceng, pingin banget ketemu lagi sama orang yang dia pernah tinggal gitu ya.
Dan saat ini bener-bener perasaannya sayang banget sama orang tersebut ya. Dia pingin banget ini bisa jadian lagi, bisa jalan bareng dengan orang tersebut. Tapi di sini dia banyak pikiran, dia ruwet. Karena apa? Karena kamu. Karena ada kamu ya yang mungkin menghalangi jalannya keinginan dia gitu ya. Jadi membuat dia kecewa ya, sikapnya nggak begitu bergairah, sikapnya jadi kayak was-was, gelisah gitu ya, karena dia pengen banget bener-bener berjumpa dengan seseorang yang sedang dia hayalkan, sedang dia lamunkan saat ini. Cuman ada hambatannya gitu ya. Yang membuat dia ruwet saat ini adalah mungkin keadaannya dia itu karena sudah punya kamu ya gitu. Agak sulit buat bisa ngejumpai atau menggoda ya, untuk menggoda seseorang yang sudah lalu di masa lalunya itu ya. Enggak masa lalu sih, baru setahun lalu lah ya. Tiba-tiba terkoneksi aja gitu loh ya. Mungkin di kamu lagi low energinya, lagi nggak stabil sehingga dia kayak terfokus ya sama orang masa lalu ya. Aku bilang saja orang ini nggak bener sih ya. Orang ini nggak setia gitu. Istilahnya kamu adalah seorang yang mungkin pelarian gitu ya. Seperti itu. Dia lagi kangen, perasaan dia sedang gelisah banget nih nungguin kabar gitu ya. Pengen ngegodain dia banget tapi khawatir dia was-was takut ditolak ya. Akhirnya dia banyak pikiran gitu, dia banyak pikiran, banyak apa namanya? Pertimbangan ya, apakah dijalanin apakah enggak gitu. Karena dia juga sebenarnya merasa agak ragu buat dekatin dia, takut ditolak. Tapi untuk kali ini perasaannya memang sangat kenceng banget ya untuk mendekat, karena dia pingin ada kesempatan lagi bisa terhubung, terkoneksi dengan seseorang yang pernah ada di masa lalunya. Ya Tuhanku, kenapa bisa begitu ya? Ternyata selama ini dia beberapa hari ini, beberapa minggu ini dia kesel, dia jengkel, sering marah-marah. Bahkan dia mungkin nggak ada komunikasi sama kamu ya. Ternyata memang dia terkoneksi lagi dengan seseorang yang pernah dia suka di masa lalu ya. Perasaan dia saat ini was-was, cemburu, gelisah terhadap seseorang yang sedang dia pikirkan saat ini, dan betapa sangat senang dan bahagia hatinya ya. Ketika dia bisa melihat, bisa mencari apa yang dia cari ternyata ketemu gitu ya, dia bahagia banget. Cuman dia malu untuk mendekatinya. Jadi saat ini dia banyak diem ya, banyak diem sebenarnya mau bikin apa ya, seperti kayak plan ya, apa yang mesti dia perbuat untuk bisa mendekati seseorang yang pernah ada di masa lalunya ya. Dan juga dia memang banyak diem sama kamu karena di sini mungkin kamu juga banyak salah paham sama dia, karena kesalahpahaman kamu itu sebenarnya sudah tepat dan benar-benar itu adalah intuisi kamu bahwasanya memang dia sedang tidak baik-baik saja dengan kamu. Energi cinta kamu sedang low gitu dengan dia ya. Saat ini dia mudah dirasuki untuk hal-hal negatif ya. Yang aku lihat memang sifat dia itu orangnya mudah tergoda dan banyak menggoda ya. Jadi kalau lagi nggak sama kamu, lagi nggak deket sama kamu, dia tuh suka iseng ya, suka ngobrol sama orang-orang yang ada di mungkin yang dia kenal gitu ya, yang dianggap dia deket, bisa dijadikan teman ngobrol, dan kamu mulai dilupakan sama dia. Ini yang terjadi saat ini ya, sehingga dia punya pemikiran, punya keinginan untuk bisa berpisah dari kamu, untuk bisa putus dari kamu ya. Cuman di sini dia masih kayak pelin-pelan gitu ya, mau diiyahin atau enggak, karena karena mungkin kamu sama dia udah sangat deket banget, sudah sangat erat gitu ya hubungannya, mungkin sudah melakukan ya, maksudnya ya kontak fisik gitu ya. Tetapi di sini mungkin secara batinnya mungkin dia benar-benar kenceng banget memang ingin mendekati orang itu ya. Tapi dia juga sangat apa ya, dijaga oleh perasaannya. Jadi setiap kali dia merasa untuk mau mendua atau meninggalkan kamu gitu ya, selalu teringat dengan hal-hal yang pernah kalian mungkin lakukan, yang pernah kalian apa ya, jalani bersama gitu. Jadi pertimbangan dia pelimpan, agak takut juga dia maju ya. Mungkin juga dia kasihan sama kamu, dan dia juga ada perasaan nggak tega sebenarnya sama kamu. Tapi mau bagaimana lagi ya? Dia mungkin tidak jujur saat ini kalau dia baik ya, tapi dia tidak lancar dalam komunikasi. Kamu hati-hati ya. Itu kan dampak dia mungkin sangat besar karena cintanya ke sana. Jadi dia itu banyak mengurangi komunikasi sama kamu, banyak mengurangi manggil-manggil yang baik-baik ke kamu, karena memang dia hatinya sudah berpaling dan punya rasa dengan hal-hal yang
sedang dia tuju ya. Jadi dia mungkin ke kamu udah nggak gairah, udah enggak semangat gitu ya. Gairah dan semangat dia sekarang tertujunya kepada seseorang yang pernah dia sayang di dahulu ya. Tapi dia khawatir, masih ragu, masih pelin-pelan juga dan masih ada keraguan-raguan untuk bisa menggodanya. Tapi di sini aku melihat memang dia kenceng banget sayang ke sana. Jadi kamu di sini selalu harus bersabar dengan kelakuannya ya. Oke, kita lihat di sini ada zodiak apa. Apa nanti dan bagaimana nanti ke depannya kamu sama dia ya, gitu kan? Eh ya, ini kan pertanyaannya adalah kenapa dia belakangan ini apa ya, sikapnya berubah sama kamu. Nah, hal yang tadi yang saya sebutkan itu adalah faktor di mana dia sekarang banyak perubahan ke kamu ya. Untuk kelanjutannya kita akan, bikin video selanjutnya ya, untuk part jawabannya ke depannya seperti apa. Oke, besok ya. Untuk saat ini kita ulas yang, faktornya dulu. Oke. Kita cek zodiak apa saja yang ada di dalam cerita lintrik kita hari ini ya, teman-teman semuanya. Afirmasi yang baik-baik aja, tidak perlu khawatir dan tidak perlu dianggap serius gitu ya. Kita jangan menjadikan pembacaan kartu ini adalah ramalan, tapi ini adalah membaca kartu. Baik dan buruknya itu tergantung bagaimana sikap teman-teman berpandang apa ya, memahami gitu ya, bagaimana teman-teman mengambil hikmahnya, mengambil ilmu dari pembacaannya, bukan dari apa namanya, berita buruknya gitu ya. Jangan diambil dari situ, tapi kamu harus bisa mencari jalan bagaimana kamu akan terhindar dari hal tersebut ya. Jadi inilah yang aku kasih tahu dari pembacaan lintrik hari ini. Kalau misalkan sudah terjadi sama teman-teman, kalau teman-teman harus bagaimana, tetap teman-teman harus mencintai dia ya dengan sepenuh hati. Teman-teman pura-pura nggak tahu aja kalau teman-teman lagi diselingkuhin ya. Kalau lagi dia kayak berkhianat hatinya, teman-teman nggak tahu aja, tetap mesra, tetap sayang, berikan sepenuh hati kalian rasa sayang itu dan anggap saja memang teman-teman sudah habis cintanya dan teman-teman apa ya, dihajar terus-terusan sama cinta kasih kamu ya, perhatian kamu gitu. Saatnya nanti teman-teman udah dapat waktu yang tepat deh. Ya, pokoknya untuk saat ini berikan kasih sayang dengan ikhlas sepenuh hati sambil menyusun rencana bagaimana caranya bisa meninggalkan dia gitu ya. Tapi tanamkan dulu semua perhatianmu yang baik-baiknya ke dia supaya dia selalu berbekas apa yang pernah kamu lakukan sama dia, kebaikan-kebaikan kamu yang pernah dia kasih ke dia. Nanti pada saat kamu sudah pergi dari dia, mungkin dia akan teringat dengan hal tersebut dan akan menyesali. Oke? Kalau untuk pesannya seperti itu yang saya bacakan ya. Jangan terlalu membenci, jangan terlalu menghina gitu. Tapi kamu harus pintar taktik bagaimana caranya menjatuhkan lawan tanpa menyakiti. Lalu tiba-tiba kamu nanti memberitahu bahwa semuanya kamu sudah tahu gitu ya. Jadi dia nanti menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Nanti dia malu sendiri ya. Aku lihatnya nanti kamu seperti itu dan lama-lama kamu akan mengeluarkan apa yang namanya senjata kamu yang paling ampuh. Rayuan-rayuan kamu. Untuk saat ini kamu harus berpikir dulu positif, harus berpikir dulu dengan ide-ide bagus, ide-ide cemerlang supaya kamu bisa menaklukkan dia dengan cara kamu yang terbaik dan tidak menyakiti hati dia. Supaya apa? Supaya kamu itu pada saat ngeninggalin dia kamu bisa bebas. Oke, kalau misalkan kamu sama dia justru malah langsung dan langgeng itu alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, memang udah sangat keterlaluan kamu melihatnya gitu, maka kamu akan meninggalkan dia dengan meninggalkan bekas-bekas rasa perhatian kamu, sayang kamu ke dia dan dia akan mengingat. Itu pasti, aku yakin 100% itu pasti dia akan ingat. Saat dia dalam keadaan sakit, saat dia dalam keadaan susah, dia akan mengingat kebaikanmu itu gitu loh ya. Tuhan akan memberikan rasa sakit, rasa lelah, rasa tak berdaya pada seseorang manusia. Maka saat itulah masuk beberapa kenangan-kenangan baik, hal-hal manis apa yang pernah dilalui, dia akan mengingatnya dan di situ nanti dia akan mengatakan sesuatu, mungkin juga mendoakan kamu yang terbaik ya. Bukan kamu harus bersedih gitu, enggak, tapi kamu harus lawan dengan perlakuan yang romantis aja gitu supaya dia tidak terlalu
apa namanya, keenakan ya, diberikan langsung putusin gitu, langsung nanti dia jadian, jangan seperti itu. Kasih pelajaran dulu dengan cara yang seperti tadi. Oh my God, masa ada ya Pak, apa namanya, pesan seperti itu? Iya, ini aku bilang seperti itu supaya apa? Supaya kamu nanti ke depannya tidak dianggap sebagai orang yang sembarangan, bisa disakiti, bisa disemena-menain sama orang lain, apalagi sama pasangan yang NVD. Jangan sampai itu terjadi sama kalian ya guys ya. Oke, sip. Kamu harus seimbang antara hitam dan putih, laksanakan ya action lah gitulah ya. Bagaimana kamu harus menyelesaikan masalah ini kalau pasangan kamu sedang mengalami hal tersebut yang saat ini kita bacakan, yang kamu saat ini dengar dari cerita Lintrik kita hari ini ya. Hitam dan putih, baik dan buruk, kamu harus seimbang. Jadi kamu jangan sampai kalah dengan dia, perlakukan dia sebaik mungkin. Nanti waktu yang tepat kamu tinggal lari naik kuda. Oh. Oke, di sini ada Ten of Sword ya. Memang kamu sudah dikhianati, kamu sebenarnya udah tahu ya, menuntut banyaknya perhatian, menuntut banyak waktu untuk menemani kamu, untuk bisa mendengarkan kamu bicara aja dia udah nggak punya waktu ya, karena dia sepertinya sibuk, tapi sibuk apa? Nggak pernah cerita, biasanya kamu selalu tahu ceritanya seperti apa dan bagaimana gitu. Kali ini dia benar-benar tertutup dan nggak sama sekali memberitahu, nggak memfoto, nggak apa ya, tidak memberikan semua data-data bukti apa yang sedang dia saat ini lakukan gitu ya, yang biasanya nggak diminta aja dia ngasih gitu ya, ya nggak? Nah, dan itu perubahan yang benar-benar patut dicurigai ya. Kamu sudah dikhianati, kamu sebenarnya udah capek juga dengan berbagai alasan yang dia kasih ke kamu, tapi kamu masih menyimpannya dalam-dalam dan masih diam karena kamu masih sayang dengan kekasihmu ini. Jadi kamu pura-pura nggak tahu, itu udah bener ya. Pura-pura nggak tahu tapi bukan berarti bodoh ya. Oke guys, lanjut. Oke, di sini ada Two of Cups ya, dimana sebenarnya kamu memang benar-benar masih mencintai dia dan menyayangi dia dengan sepenuh hati, meskipun dia bersalah, meskipun dia menyakiti kamu, meskipun sebenarnya dia melakukan ini nggak cuma 1-2 kali aja ketahuannya ya, tetapi mungkin kamu sudah banyak sekali tahu masalah tersebut, tapi kamu tetap mencintai dia meskipun dia pura-pura sama kamu, tapi sebenarnya kamu sudah paham dan kamu juga ingin mungkin melakukan hal apa yang baru saja saya katakan, itu sedang kalian susun supaya kamu juga meninggalkan dia tidak dengan rasa sakit hati gitu ya. Jadi selagi masih ada waktu ya, permainkan dia dengan baik gitu supaya dia nggak sadar bahwasanya kamu sebenarnya udah tahu dan sedang membalas dendam. Oke. Hal-hal yang tadi saya bilang itu ya, Six of Swords, begitulah cara kamu meninggalkan dia, supaya kamu tidak begitu banyak meninggalkan luka di hati kamu dan di hati dia. Setiap hari kamu harus terus dan terus ya, memberikan obat di hati kamu tuh dengan cara kamu mengasihi dia, menyayangi dia, tapi untuk ditinggal pergi kalau memang ini sudah keterlaluan ya. Kamu melakukan semua ini untuk menyembuhkan perasaan kamu, tapi untuk meninggalkan dia juga itu ya. Cara kamu mengobati batinmu yang terluka karena dikhianati, karena dibohongi adalah dengan kamu memberikan kasih sayang sama dia sebelum berpisah. Dengan begitu hati kamu akan terobati. Saat waktu yang tepat kamu bisa meninggalkan dia. Oke, bisa dipahami kan maksud aku bagaimana? Jadi kamu itu udah tahu gitu kalau dia tuh udah punya pasang, udah bandel di belakang kamu, udah seleweng di belakang kamu. Kamu udah tahu, tapi kamu sengaja untuk menyembuhkan rasa luka di dada kamu ini, kamu mencoba untuk mengikhlaskan kejadian yang sudah kamu ketahui itu, dan kamu masih menyayangi dia gitu ya, memperhatikan dia gitu, juga menggoda dia. Pokoknya kamu seperti kamu itu memberikan perhatian terakhirnya kamu sama dia, itu yang aku baca ya. Nanti setelah itu kamu akan pergi ninggalin dianya tuh puas gitu. Oh, kemarin sebelum pergi aku 1 minggu udah bikin perhatian sama dia, udah pokoknya gitu, nanti dia pasti inget. Terus nanti kamu nggak usah lagi nengok-nengok ke belakang, apalagi cari tahu, udah langsung diblok aja, langsung kamu tinggalin semuanya ya. Niscaya akan ada pengganti yang baik, yang lebih bagus gitu ya, yang akan sama-sama tujuannya dengan kamu ya untuk mencari kebahagiaan, yaitu bukan
untuk mencari kebebasan lagi, tapi nanti kamu dengan dia sama-sama memiliki tujuan yang sama, ke arah yang lebih baik, ya siapa tahu nanti habis ini, habis, balas dendam itu ya kamu lakukan, kamu dapet jodoh ya. Kamu jangan pernah khawatir dengan nasib kamu, kalau kamu disakiti ya kamu harus punya cara bagaimana kamu bisa membalasnya. Kalau misalkan tidak mau membalas, nggak bisa, ya udah berarti kamu memaafkan, kamu kasih tahu sama dia kalau kamu sudah tahu dan kamu memaafkan. Tapi kan dengan cara seperti itu kamu ngerasa kamu masih sakit gitu, kamu ngalah gitu ya. Tapi semua tergantung teman-teman ya yang punya caranya. Tapi yang dari aku tadi adalah cara yang dari kartu yang aku bacakan, yang aku bagi buat teman-teman semuanya ya. Kalau di sini ada The Hermit ya. Jadi mungkin setelah kamu melakukan semua itu, walaupun kamu merasa masih cinta sama dia, tapi kamu akan mengurangi perasaannya itu ya, karena kamu akan banyak introspeksi diri di sana. Kamu akan banyak introspeksi diri, merenung ya, benarkah aku mengalami hal ini, benarkah aku sudah memberikan perhatian ini untuk terakhir gitu ya. Dan setelahnya kamu harus sembuh dari situ ya. Setelah kamu introspeksi diri dalam kesendirian kamu harus lekas sembuh ya, agar kamu bisa berjuang lagi ya. Bukan mencari yang baru ya, tetapi kamu untuk mengembangkan karir kamu mungkin yang selama ini tertunda karena kamu fokus dengan si dia dan masalah dengan si dia ya. Kamu akan fokus dengan karir kamu, dan aku memohon ya kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman di sini ada yang sedang disakiti oleh pasangannya, yuk jangan terlalu berlarut-larut meskipun kalian sudah melakukan hubungan ini sudah lama gitu ya. Meskipun kamu sudah dan dia sudah melakukan hal yang jauh sama dia, kamu tidak perlu takut gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah rese, karena di luar sana ya, kalau kamu mau mengobati diri kamu, mau mensucikan diri kamu kembali gitu ya, berpikir baik, berpikir positif, kamu akan diberikan waktu yang cepat gitu ya. Tapi kamu jangan mengharapkan juga, tapi seharusnya kamu di situ adalah momen dimana kamu memperbaiki diri kamu dalam kesendirian ya. Nanti kamu akan belajar hal gitu dalam kesendirian itu. Pertama, kamu bisa menghargai orang, menghormati orang yang ada di dekat kamu saat ini, dan kamu bisa tahu bagaimana rasanya kamu ditinggalkan, dihianati ya, tidak pedulikan. Kamu akan mengetahui semua itu, dan semua itu akan menjadi ilmu buat kamu kelak, sehingga kamu mungkin nanti yang akan datang mendapatkan pasangan yang yang bisa dibilang kamu akan lebih dewasa, lebih mengerti tentang kehidupan dalam berpasangan gitu ya. Jadi kamu nggak terlalu takut, nggak usah trauma-trauma ya, karena semua manusia itu akan mengalami hal-hal yang sedih, hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua itu untuk apa? Untuk kita selalu ingat kepada Yang Maha Pencipta. Kita itu punya Tuhan. Kenapa kita tidak berdoa, kita lupa? Nah, jadi masalah-masalah yang datang kepada hidup kita itu sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa kita itu butuh Tuhan, bukannya Tuhan yang butuh kita. Jadi kamu mungkin biar nggak terlalu sombong gitu ya. Jadi hati itu kalau nggak dikasih masalah tuh selalu sombong. Pertama dia sombong sama orang lain, sombong sama saudara gitu ya. Saat dia diberikan masalah, dia akan mulai mengerti gitu bahwasannya eh, menjaga seseorang yang saat ini kita ada dengan kita itu lebih berharga gitu ya, daripada kita harus mengejar sesuatu yang mahal harganya dengan mengeluarkan banyak biaya lagi ya, hanya untuk mendapatkan seseorang di luar sana yang kita nggak tahu dia habis bagaimana dan seperti apa gitu ya. Namanya pandangan mata itu kan selalu lapar ya dengan hal-hal yang indah gitu, ingin mencoba, ingin merasakan, tapi setelahnya menjalani sama aja, nggak ada bedanya gitu ya. Sebenarnya yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi dan setiap permasalahan yang ada sehingga kita bisa kembali normal, bisa kembali baik, dan bagaimana kita bisa menghargai orang yang ada di sekitar kita, terutama pasangan kita, menghormati ya. Dengan banyaknya kejadian masalah dalam sebuah pasangan itu sebenarnya untuk memberikan pelajaran kepada kita ya, supaya kita bisa menghormati dan menghargai pasangan gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak dikasih masalah, kita nggak akan bisa menghormati orang lain, bahkan tidak bisa kita tahu gitu ya.
Sebenarnya dia sama seperti kita, ingin disayang, diperhatikan, dijaga gitu ya, dimanja, tapi kita aja yang egonya terlalu tinggi sehingga kita tidak pernah mampu untuk melihat kebutuhan dari pasangan kita sendiri ya. Selalu aja kitanya pengennya dipenuhi. Ada Ace of Cups ya. Sebenarnya memang kamu juga udah sedih banget perasaannya ya, tapi kamu masih sayang, masih cinta, masih rindu sama dia, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa selain kamu diam gitu ya. Selain kamu diam terus ditambahi dengan masalah terus ditambahi terus gitu ya. Jadi kamu diam-diam sampai tumpah-tumpah perasaan campur aduk, yang sedih, yang bahagia karena udah ngelihat walaupun sebentar ya, karena saking lamanya itu chat dibales atau komunikasi nggak pernah gitu terjadi dalam belakangan ini ya, karena mungkin perubahan yang drastis kepada dia sehingga kamu benar-benar jadi korbannya dia ya. Jadi kamu apa ya, seperti eh nggak ada, kayak nggak pernah ada kamu gitu ya. Jadi kamu jangan lagi mengejar dia, udah stop, stop gitu ya. Kalau dia butuh kamu mungkin bisa balas dengan kebaikan, tapi untuk saat ini kalau dia tidak cari, kamu jangan mencari, kamu tetap fokus dengan tujuan kamu, dengan karir kamu. Meskipun kamu sekarang sudah berumah tangga dengan dia gitu ya, kamu tetap jalankan tugas kamu sebagai pasangan kamu ya. Sebagai pasangan ya, layaknya sebagai pasangan. Jadi jangan menyerah, jangan beranggapan bahwa kamu tidak akan mampu gitu ya menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu harus tetap percaya diri bahwasanya kamu mendapatkan masalah ini berarti kamu mampu melewatinya, dan kamu adalah orang yang bisa membantu orang lain di saat nanti orang lain pun mengalami hal yang sama seperti kamu. Karena apa? Akan banyak sekali pasangan yang berpisah ya, akhirnya menjadi orang-orang yang terkena penyakit mental, susah sembuhnya, susah buat bahagianya. Nanti kamu di sana akan mendapatkan jalan, mendapatkan kesempatan untuk bisa menggandeng mereka, untuk bisa memberikan ilmu yang kamu punya, bagaimana kamu keluar dari rasa kesakitan itu, dan bagaimana kamu bisa membagikannya kepada orang-orang yang mengalami hal tersebut tapi depresi tinggi tidak bisa keluar. Jadi kamulah nanti yang akan membantu mereka. Jadi kamu harus berpikir positif bahwasanya kamu dalam keadaan sedih derita ini ilmunya tinggi, karena kamu adalah orang yang terpilih yang bisa membantu orang lain kelak jika ada melihat saudara, teman, sahabat, siapapun yang dekat sama kamu sedang mengalami hal tersebut ya. Teman-teman harus selalu berpositif thinking bahwasanya tidak ada yang di hidup di dunia ini, permasalahan yang datang ke kita itu tidak ada yang tidak ada artinya, maksudnya ya. Setiap yang datang ke kita itu selalu ada artinya, ada maknanya, ada hikmahnya untuk kita ambil untuk kebaikan kita di masa depan. Seperti itu teman-teman, seperti roda terus berputar, mau di atas, mau di bawah, mau di kiri, mau di kanan, sama aja kalau kita nggak ingat sama apa yang sudah kita rasakan, makanya kita selalu akan jatuh ke tempat yang sama. Tapi walaupun begitu kan roda terus berputar ya, kamu udah tahu pengalaman kamu seperti apa, nanti kamu bisa pegangan pas kamu ada di samping sini miring, terus kamu bisa pegangan gitu, banyak berdoa, karena ada fase-fasenya. Usia segini kamu akan mengalami ini, usia segini kamu akan mengalami ini, karena semua itu udah ada hitungannya dari weton kamu, dari zodiak kamu ya. Makanya kamu jangan pernah melupakan apa yang namanya doa, karena doa itu adalah penguat kita di perjalanan kehidupan ini dan sebagai penambah rezeki kita ya, pembuka rezeki kita, agar kita tidak cepat drop gitu ya, tidak kerasukan iblis gitu ya, sehingga kita tidak mampu untuk mengambil hikmah, untuk mengambil ilmu positifnya dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya teman-teman semuanya. Begitu ya, cukup sekian dari aku. Oke. Untuk zodiaknya ada Cancer, halo Cancer, ada Cancer, ada Virgo ya, ada Libra, ada Cancer lagi, ada Gemini, ada Cancer lagi, ada Aquarius, Taurus, Virgo, ada Cancer lagi, dan emang ini energinya energi Cancer ya. Hai Cancer, jangan bersedih, jangan berduka jikalau kau memang sedang merasakan patah hati dan sedang
sedang berada di posisi terendah, percayalah bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang hebat, orang yang bisa ngelewatin semua itu, dan semua masalah-masalah yang lewat atau yang sedang kamu rasakan adalah permainan kamu ya. Jadi kamu bisa menyelesaikannya, bisa melewatinya. Jangan mau kalah dengan game yang kamu buat sendiri, oke? Kamu harus bisa keluar dan memenangkan semuanya. Dengan cara apa? Cari idenya, cari tahu bagaimana karakteristik pasangan kamu dan bagaimana kamu ingin bahagia gitu ya. Jadi kamu harus tahu dulu nih, kalau kamu sama dia bener nggak bakal bahagia selamanya gitu ya, apa aja gitu yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu tinggalkan dia, apa aja nanti keuntungannya dan apa aja nanti kejelekannya gitu. Kamu tulis semuanya. Jadi kamu tahu, oke, lebih baik meninggalkan dia gitu kan. Jadi seperti itu kamu akan tahu gitu. Tidak perlu kamu harus menimbang karena wajah ya. Tidak boleh seperti itu. Wajah bisa merusak cita-cita. Mentang-mentang dia tampan atau cantik terus kamu memaafkan, jangan. Kamu tulis aja kejelekannya apa aja kalau kamu masih sama dia, kebaikannya apa aja kalau kamu tetap sama dia, dan nanti diambil yang paling banyak yang mana. Kalau misalkan emang yang buruk gitu paling banyak, berarti kamu harus tinggalkan dia. Begitu ya. Jangan dipaksa untuk kembali dan mencari paranormal atau dukun untuk bisa memelet gitu ya, karena rasa cinta kamu yang benar-benar bertubi-tubi, nggak hilang-hilang, rasa kangennya datang terus-terusan ya, mabuk kepayang gitu kan, sampai kamunya mabuk lah ya, bergerak aja kamu nggak bisa, makan aja kamu nggak bisa, saking kangennya dan sakit hati kamu ya. Jangan seperti itu, kamu harus bisa segera berubah ya. Ini adalah obat ya, ini adalah obatnya adalah apa? Harus banyak-banyak mendengarkan orang-orang apa ya, yang sedang orang-orang yang di bawah kita. Mereka tuh lebih pandai dalam menilai kehidupan, bagaimana dia bisa lewatin semua masalah. Mereka tuh pintar gitu. Jadi saat kamu berada dalam kesedihan, carilah hal-hal yang seperti itu gitu ya, untuk dijadikan kamu ilmu. Oh iya ya, ternyata mereka lebih pintar gitu. Oh iya ya begini. Jadi jangan mencari kesenangan saat kamu dalam keadaan sedih, tapi coba kamu cari ilmunya, dari situ baru kamu mencari kesenangan ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan ini selama kamu masih ada di dunia ini. Apapun yang kamu doakan, apapun yang kamu minta dan usahakan akan selalu muncul dan akan selalu terjadi dalam kehidupan nyata. Maka dari itu kamu harus selalu percaya dengan keagungan doa dan Tuhanmu yang selalu ada ya di setiap kamu memiliki masalah, baik kecil ataupun besar, tapi semuanya itu hanyalah untuk menguji kesetiaannya kamu kepada Tuhanmu dan juga kepada pasanganmu. Oke teman-teman semuanya, ini dia inisial yang keluar saat ini, KTEMCORLSZ. Oke, terbalik, ada U, ada H, D, N, P. Dan teman-teman semuanya, aku pastikan sekali lagi ya, jika kamu tetap mau kekeh gitu ya, ingin tetap sama pasangan kamu yang bobrok misalkan ya, kamu harus tetap teguh gitu. Kalau kamu memang bisa meluruskan dia dan bisa menyembuhkan dia, bahkan bisa seperti sedia kala, kamu harus sungguh-sungguh ya. Tapi kalau kamu misalkan terlalu banyak kesedihan yang kamu dapatkan dari dia, jangan buang-buang waktu kamu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya ya. Kamu harus sayangi diri kamu, cintai diri kamu, dan sayangi waktu kamu ya. Jangan sampai terbuang sia-sia, tahu-tahu usia kamu sudah tidak lagi muda, oke? Nah, jadi harus diingat seperti itu. Kamu hidup nggak cuma hari ini, tapi hari esok juga kamu butuh energi, butuh tubuh yang sehat. Jadi kamu harus berpikir positif, cermat gitu ya, dan jangan terbawa masalah yang sedang mengelilingi kamu. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya. Dadah semuanya. Dah.